Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dari pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah masuk di pembahasan. Beliau mengatakan di sini, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadamu ar-rusydu. Dan telah kita bahas pada pertemuan lalu bahwa makna ar-rusydu adalah seorang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Karena jenis manusia ada 3 disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-ghawin atau al-maqdubu alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai, dan mereka adalah yang memiliki ilmu tetapi tidak beramal. Yang kedua adalah ad-dhalun, yaitu yang beribadah tetapi tanpa dengan ilmu. Dan yang ketiga adalah ar-rasyidun, yaitu yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dan itulah di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan. Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku meminta kepadamu tekad yang kuat di dalam agama dan azimata 'ala rusyd, dan kesungguhan di dalam meraih petunjuk, yaitu petunjuk yang membawa kepada amal. Kemudian beliau mengatakan di sini, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa Hanifiyah yang merupakan millah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Nah, di sini ada beberapa pembahasan penting. Yang pertama, kita sering mendengar kata hanif, kemudian hunafa, hanifiyah. Kata al-hanif berasal dari kata al-hanaf yang memiliki makna al-mayal, yaitu condong, cenderung. Dikatakan kalau orang hanif itu berarti al-mail, orang yang condong dan cenderung. Apa maksud dari makna tersebut? Di antara penafsiran yang dibawakan oleh beliau di sini adalah seorang beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Itu makna dari seorang yang hanif, yang condong. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa makna al-hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Seorang menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan amalnya. Begitu juga dia berpaling dari selainnya. Artinya kalau seorang dikatakan hanif itu benar-benar dia lurus di dalam agama, tidak tidak bergeser sedikit pun mengikuti jalan-jalan syaitan. Jadi kita dengar dalam satu hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jalan menuju Allah itu siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Kalau orang yang hanif itu dia fokus mengikuti jalan tersebut. Tapi yang tergelincir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahwa di jalan yang lurus itu di kanan dan kiri ada syaitan yang senantiasa menyeru dan berusaha untuk menggelincirkan kita. Maka orang yang hanif adalah yang benar-benar dia berusaha untuk mencari keridhaan Allah,
hidupnya mengabdi kepada Allah. Dan tentunya ini perlu kita pahami apa itu definisi ibadah, sehingga kita nanti tidak salah di dalam memahami bahwa kehidupan kita, kematian kita hanya untuk Allah. Nah, sebagian orang memberikan statement yang merancukan bahwa hidup itu harus 50-50. Kita butuh ibadah, kita butuh dunia. Subhanallah, kalau kita mengetahui maksud dari agama ini, maka urusan dunia itu bagian dari agama. Urusan dunia bagian dari agama. Tetapi seorang butuh ilmu, butuh bimbingan, butuh petunjuk, sehingga dia berjalan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak tergelincir di dalam syahwat ataupun syubhat. Baik. Jadi Hanifiyah di sini dikatakan adalah agama Nabi Ibrahim. Padahal kalau dari sisi makna, Hanifiyah itu sebenarnya adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Karena inti agama nabi dan rasul apa? Memberikan ibadah hanya kepada Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang yang hanif. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Tegakkan wajahmu kepada agama untuk menjadi seorang yang hanif, kata Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Kalau hunafa itu jamak plural dari kata apa? Hanif. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, menjadi orang-orang yang hanif. Jadi jamak. Nah, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah berfirman, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah millah Nabi Ibrahim untuk menjadi seorang yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan beliau bukan termasuk dari kalangan orang-orang musyrik. Para ulama menyebutkan bahwa kenapa kita banyak mendapati di dalam Al-Quran pujian terhadap Nabi Ibrahim. Begitu juga perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim. Dan Allah memuji beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang hanif. Sudah ada pujiannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman di akhir dari surat Al-Hajj, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummah. Beliau adalah seorang yang dijadikan teladan. Jadi satu orang tapi disebut sebagai ummah karena merupakan induk dalam kebaikan yang harus diteladani. Qanitan lillah. Kemudian beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin. Dan bukan termasuk dari kalangan orang musyrik. Kalau orang musyrik itu tercela, sedangkan Ibrahim ini terpuji. Syakiran li'an umih. Dia adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim. Allah pilih dan Allah bimbing kepada jalan yang lurus. Kemudian di akhir Allah memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu memiliki kekhususan seperti ini? Sehingga banyak disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan ada dua alasan. Yang pertama, kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus di tengah mereka, mereka kan mengklaim diri mereka merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ya, bangsa Arab secara umum mereka berbangga dengan nasab. Bahwa nasab mereka sampai kepada Ismail alaihissalam. Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka adalah pengikut agama Nabi Ibrahim.
Tetapi ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, mendapati mereka itu telah terjatuh di dalam berbagai perubahan, dari kesyirikan, dari bid'ah di dalam agama, pencampuran, sehingga klaim mereka yang mengatakan mereka itu mengikuti agama Nabi Ibrahim itu sudah bohong, karena sudah nggak murni, ya, sudah tidak murni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hujjah Nabi Ibrahim agar menyadarkan mereka yang mengklaim bahwa mereka beribadah kepada Allah, mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim adalah bukan pelaku kesyirikan. Mereka yang terjatuh di dalam kesyirikan. Maka ini kakek kalian murni ibadahnya kepada Allah. Kenapa kalian terjatuh di dalam peribadatan kepada orang-orang soleh? Kemudian digambarkan orang-orang soleh tersebut menjadi patung-patung yang mereka anggap. Maka ini bantahan terhadap orang-orang musyrikin Arab. Yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan imam dan teladan di dalam memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Siapa yang membaca dari berbagai kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, perjalanan beliau alaihissalam di dalam menegakkan dakwah, ya, dari awal kenabian sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapati berbagai kisah perjuangan yang menunjukkan beliau itu adalah orang yang pantas dijadikan sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggalkan orang tuanya, ya, bersama istrinya dalam rangka apa? Hijrah. Inni muhajiran ila Rabbi. Ketika kaumnya didakwahi tidak menerima apa yang beliau ajak, bahkan orang tua yang beliau sayangi pun tidak menerima dari apa yang beliau bawa, maka akhirnya apa? Beliau diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Meninggalkan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dan tidak ada di waktu tersebut yang beriman kecuali beliau dan istrinya, dan juga saudaranya, yaitu Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Meninggalkan mereka seluruhnya. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dari permintaan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku keturunan yang saleh, dan dikabulkan di usia beliau yang sudah tua renta. Kabulkan di usia yang sudah tua renta. Istrinya sudah divonis mandul. Ya wailata alaidu wa ana ajuzu wa hada ba'li syaikha. Sampai Allah abadikan ucapan istrinya, wahai alangkah tidak mungkinnya saya sudah tua, kemudian suamiku ini sudah menjadi kakek-kakek, dapat berita malaikat yang menyamar menjadi manusia bahwa dia akan diberikan kabar gembira dengan apa? Dikaruniakan seorang anak. Ketika memiliki anak, Allah perintahkan untuk kemana? Ke Mekah. Mekah disebut di awal-awal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memijakkan kakinya, biwadin ghairi dzar, lembah yang tidak ada kehidupan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati. Ditinggalkan anak dan istrinya, kemudian pergi meninggalkannya atas perintah Allah. Sampai istrinya ketika melihat Ibrahim meninggalkan istri dan juga putranya Ismail alaihi wassalam, ila aina tadhabu ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Istrinya juga bijak, bertanya dulu, tidak kemudian marah-marah, tidak menghukumi, tidak mencaci maki. Ini adab yang baik. Sampai 3 kali dipertanyakan kepergian dan beranjaknya Nabi Ibrahim dari keluarganya tersebut, maka istrinya faham. Ya, mungkin Ibrahim ini berat untuk menyampaikan alasannya. Maka istrinya sadar, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Maka apa? Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, betul. Idan la yudhi'ana. Kalau seperti itu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami yang ditinggal. Ini namanya memurnikan tauhid, Pak. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah langsung ditaati.
terlepas dari perasaan, terlepas dari kepentingan, bahkan nyawa seandainya harus dikorbankan, didahulukan untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian berjalanlah berbagai kisah di masa tersebut sampai akhirnya Allah mengizinkan Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah dan sudah menjadi kota. Anaknya balagha asyuddahu, Allah sebutkan dalam Al-Quran, telah memiliki kematangan, kekuatan. Ibaratnya kalau kita anak ini sudah dewasa, sudah bisa dimanfaatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan datang ke situ untuk memberikan ujian yang berikutnya. Apa ujiannya, Pak? Perintahkan untuk menyembelih. Dan ini kisahnya bukan dongeng. Nah, Al-Quran tidak menyebutkan dongeng, kisah-kisah palsu, tapi sesuatu kejadian yang nyata untuk membangkitkan keimanan kita kepada Allah. Maka dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu bagaimana proses tersebut sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi yang telah aku perintahkan. Ya, akhirnya mendapatkan pujian dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari berbagai kisah-kisah yang panjang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang merupakan nenek moyang bangsa Arab, begitu juga termasuk nenek moyang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, merupakan bapak dari para nabi. Maka layak bagi kita untuk mengikuti jalan beliau alaihissalatu wassalam di dalam menegakkan agama. Sehingga ketika kita tahu prinsip di dalam kehidupan ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita punya barometer dan batasan. Ya, kita punya barometer dan batasan kapan kita itu harus beranjak untuk mencari keridhaan Allah, kapan hal-hal yang memang kita diizinkan untuk mendapatkan kelapangan. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan bahwa makna hanifiyah adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishal lahudin. Engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ayat ini merupakan ayat yang mengingatkan kepada kita, mengenalkan kepada kita akan tujuan kita dicipta oleh Allah. Bahkan penciptaan langit dan bumi ini asalnya adalah pelengkap untuk tujuan kita semua ada di atas muka bumi ini, yaitu menghambakan diri, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang 7 dan juga bumi yang 7, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa tujuannya penciptaan langit dan bumi dengan berbagai isi yang ada di dalamnya? Allah mengatakan alasannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui, agar kalian itu mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan atas seluruh yang ada. Jadi tujuan kita dicipta itu adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah, agar kita mengenal Allah. Mengenal dulu baru beribadah. Makanya pentingnya belajar. Jadi nggak cukup kita dilahirkan sebagai seorang muslim, kemudian kita ibadah ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, dilakukan oleh masyarakat kita. Tidak, kita wajib belajar. Kita wajib belajar sehingga kita mengetahui dengan pasti bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki sumber yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, di sini perlu kita fahami apa itu ibadah. Karena seorang itu akan memahami apa itu tauhid dan kesyirikan setelah dia memahami apa itu ibadah. Ibadah secara bahasa bermakna adzul wal khudu', yaitu tunduk dan merendahkan diri. Orang Arab biasa mengatakan thariqun mu'abbad,
jalan yang sering diinjak-injak, atau kalau ngikutin bahasanya jalan yang diibadahi. Maksudnya apa? Jalan yang sering dipijak-pijak, diinjak-injak, di bawah, rendah, gitu. Begitu juga hamba saya disebut sebagai apa? Abdun, hamba. Karena secara kasta manusia dia itu rendah. Kemudian apa? Secara syar'i, secara istilah syar'i, bahwa ibadah itu bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari sisi pelaku. Maka makna ibadah itu adalah menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi orang yang melakukan ibadah itu sifatnya apa? Dia menundukkan diri itu dengan kecintaan dan pengagungan. Keluar dari definisi ini, orang yang ibadah tetapi tidak diiringi dengan kecintaan kepada yang diibadahi. Kemudian tidak ada ketundukan, cuma ikut-ikutan. Contoh seperti orang-orang munafik itu tidak dikatakan sebagai orang yang ibadah. Walaupun mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka tidak beribadah. Kenapa? Karena melakukan satu peribadatan tetapi tidak diiringi dengan niat pelaku tadi. Dari ketundukan, kemudian pengagungan, kecintaan kepada yang diibadahi. Ini kalau ditinjau dari sisi pelaku. Adapun kalau dari sisi ibadah itu sendiri, jenisnya yang dilakukan oleh seorang yang beribadah, maka telah datang definisi yang sangat mencangkup dari makna-makna yang ada dan dari definisi yang banyak dijelaskan oleh para ulama, yaitu ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Kalau kita ditanya apa itu ibadah, ibadah adalah satu sebutan terhadap segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Berarti kalau kita mengatakan ini ibadah, berarti itu sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Salat ibadah atau bukan, Pak? Ibadah. Kenapa? Itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kemudian puasa ibadah. Begitu juga silaturahim ibadah. Karena hal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal wal a'mal. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ibadah cangkupannya itu berupa ucapan dan juga perbuatan. Adh-dhahirah wal batinah. Kemudian dari perbuatan dan ucapan ini digolongkan lagi. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sebagai contoh, ibadah yang sifatnya perbuatan, ada yang nampak. Contohnya seperti sholat, kan ibadah yang menampakkan perbuatan seseorang sedang beribadah. Oh, dia lagi sholat, berarti dia lagi ibadah. Yang ini contohnya sedang khusyuk, menundukkan dirinya, berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Sedang berdoa, mengangkat tangannya, sedang beribadah. Ini perbuatan. Ada nanti perbuatannya nampak, yang tidak nampak. Berarti nanti namanya apa? Amalan hati. Itu juga termasuk ibadah. Contoh seperti sabar. Ini sudah kita lewati kemarin, Pak ya. Itu ibadah hati. Begitu juga tawakal, ya, bersandar kepada Allah, itu ibadah yang sangat agung. Kecintaan, kemudian juga rasa takut, ada makna-makna ibadah di situ. Kapan seorang dikatakan cinta yang ibadah, kapan yang bukan. Kapan yang takut ibadah, kapan yang bukan. Contoh, kalau seorang takut dengan ular, ibadah atau bukan, Pak? Bukan, ini namanya takut yang sifatnya tabiat. Tapi kalau ada orang takut dengan jin, karena khawatir akan didatangkan bahaya, mudarat, kemudian meyakini bahwa jin ini bisa mendatangkan bahaya dan mudarat dengan sendirinya, ini takut yang berupa ibadah. Sehingga apa? Dilarang yang seperti itu. Begitu juga kecintaan. Ada yang cinta sifatnya itu tabiat, seorang cinta terhadap anaknya, terhadap orang tuanya. Ya. Ada yang maknanya ibadah, yaitu kecintaan yang sampai membawa dia kepada pengagungan. Bahkan melebihi pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang musyrikin,
Mereka mencintai berhala-berhala itu lebih daripada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Di antara manusia, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, menjadikan selain Allah andada, tandingan-tandingan. Mencintai mereka seperti cinta kepada Allah. Kita kan cinta kepada Allah, Pak. Nah, orang-orang musyrik memiliki kadar cinta peribadatan yang sama seperti kita, tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu kan mengenal Allah. Mereka juga mencintai Allah. Tetapi kadar cinta mereka kepada Allah itu rendah. Yang lebih besar kepada siapa? Kepada berhala, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Mana, dan seterusnya. Sehingga Allah katakan bahwa kecintaan ini adalah kecintaan yang syirik. Melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara contoh yang dibawakan oleh para ulama seperti kecintaan sebagian orang-orang sufi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang berlebihan di dalam memuji, mengagungkan, menyanjung, tetapi minim cintanya kepada Allah. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa mereka itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara tentang penyesalan pada hari kiamat orang-orang yang memiliki cinta kepada selain Allah dengan kecintaan yang lebih, yang sampai membawa mereka kepada kesyirikan. Allah sebutkan ucapan mereka di dalam surat tersebut, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Id nusawwikum birabbil alamin. Tatkala kami menyamakan kalian berhala-berhala dengan Rabb semesta alam. Maka ahli tafsir menyebutkan maksud daripada penyamaan di sini bihubbi wa ta'dim, dengan kecintaan dan pengagungan. Mungkin ibadahnya kepada Allah, tapi cintanya ini lebih paten kepada berhala, kepada benda, kepada makhluk. Dan ini berbahaya. Jadi kita kembali kepada definisi ibadah. Jadi ibadah ada yang sifatnya perbuatan, perbuatan yang nampak tadi terkait amalan yang nampak kita pandang, kemudian amalan hati juga ada. Begitu juga ucapan, ada ucapan yang nampak. Bagian dari ibadah apa contohnya, Pak? Membaca Al-Quran, itu ibadah. Kemudian berzikir, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, itu ibadah. Ada orang tua memerintahkan kepada anaknya nak salat, itu ibadah. Ucapan itu tuh ibadah tuh. Melarang kepada temannya, jangan engkau memakan riba, itu dia sedang beribadah. Subhanallah. Nah, kalau kita paham definisi ini, berarti ibadah luas atau tidak? Luas, sangat-sangat luas. Dari kita bangun sampai kita tidur, bahkan ketika kita tidur bisa dinilai ibadah. Kalau kita paham makna dari definisi ibadah tersebut. Jadi begitu luas. Nah, nanti digolongkan ada namanya ibadah mahdhah, ibadah yang murni antara hamba dengan Allah. Ada ibadah ghairu mahdhah, peribadatan yang kita lakukan sehari-hari di dalam dunia sosial. Itu juga bisa bermakna ibadah, tapi juga bisa bermakna adat. Contoh silaturahim. Bisa ibadah, bisa kebiasaan. Kapan dikatakan ibadah? Ketika orang yang melakukan menghadirkan niat. Ya, kalau ibadah mahdhah yang murni tadi kan sudah pasti orang itu bisa memurnikannya untuk Allah. Ya. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah tadi yang terkait hubungan sosial, ini butuh niat. Butuh memperhatikan niat. Makanya sampai sebagian salaf mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah oleh kalian niat, karena terkadang niat ini lebih menyampaikan seorang daripada amal itu sendiri. Ya, ada dua orang sama-sama mengunjungi sanak saudaranya, yang satu mendapatkan pahala, begitu juga janji dari Allah Subhanahu wa taala dari dipanjangkan umurnya, dibentangkan rezekinya, sedangkan yang satu tidak mendapatkan pahala. Seorang bekerja ibadah atau bukan? Bisa ibadah, bisa bukan. Kapan dianggap ibadah? Ketika diiringi dengan niat. Maka berniaga, bekerja yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ibadah yang diiringi dengan niat.
Jadi nggak serta-merta orang kerja kemudian dapat pahala, enggak juga. Nah, tergantung niatnya. Ada yang ingin memperkaya diri, kemudian menampakkan kekayaannya, menampakkan berbagai barang-barang yang mewah, bukan ibadah di sisi Allah. Sedangkan yang satu, dia mendapatkan nilai ibadah dari dia berangkat sampai dia pulang. Kemudian apa yang diberikan kepada istrinya, kepada anaknya, apa yang digunakan untuk dirinya, bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tidak kosong dari hari-hari kita itu dengan ibadah. Makanya kalau kita sudah paham makna-makna seperti ini, pentingnya menghadirkan niat, menata niat. Interaksi seorang dengan hatinya itu harus lebih banyak daripada interaksi dia terhadap orang lain. Karena seakan-akan diri kita dengan niat kita ini sesuatu yang terpisah. Kan gitu. Ada seorang salaf ketika diajak untuk takziah, ya, diajak untuk takziah. Ayo kita datang ke fulan, orang tuanya meninggal. Kalau nggak salah disebutkan oleh Qadhi Iyad atau Fudail bin Iyad rahimahullah. Maka orang itu mengatakan, kamaan, tunggu bentar, hatta anwi. Saya coba luruskan niat dulu. Luruskan niat. Kelihatannya sederhana, Pak. Ya, kelihatannya sederhana sekali. Kita mau contohnya silaturahmi tadi, berbakti kepada orang tua. Nah, ini dihadirkan dulu niatnya. Sehingga menjadi menjadi ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik. Ini definisi ibadah. Satu lagi belum ya, berarti ucapan hati. Nah, kalau ucapan hati itu disebut oleh para ulama seperti keyakinan, akidah. Itu bagian dari ibadah. Seorang meyakini keagungan Allah. Ya, terjadi satu kejadian, kemudian hatinya terbesit untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia sedang beribadah di dalam hatinya. Makanya bisa jadi orang itu berada di atas kasur, tetapi dia itu musafir kepada Allah, berjalan menuju keridhaan Allah dan kecintaannya. Jadi subhanallah, begitu luas dan tidak bisa dibatasi dengan perkara yang nampak. Nah, ini yang membedakan antara satu hamba dengan yang lainnya. Masalah hati. Dan ibadah hati ini ternyata lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada amalan zahir sendiri. Karena namanya kalau hati itu sudah baik, pasti sampai. Tapi kalau zahirnya baik, belum tentu sampai hatinya diterima oleh Allah, kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jaa biqalbin salim, bahwa Ibrahim itu datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Begitu juga Nabi Ibrahim disebutkan dalam surat lain ucapannya yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat adalah hari yang tidak memberikan manfaat seorang, harta dan juga keturunannya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Jadi hati itu merupakan motor, tenaga, barometer kebaikan. Kalau hatinya baik, pasti amalnya baik. Baik amalnya itu nampak atau tidak nampak. Kadang-kadang kita kan membatasi seorang dengan apa yang nampak. Gitu Pak ya. Oh baik ini. Tapi itu penilaian kita di dunia. Sedangkan penilaian di akhirat itu didasari dari hatinya dulu. Kalau hatinya baik, pasti amalnya baik. Baik nampak di pandangan manusia atau tidak nampak. Baik dianggap oleh manusia sebagai seseorang yang mulia ataupun dianggap sebagai orang yang rendah. Sampai ada satu hadis Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang mukbarratan, dia dipenuhi dengan debu, kemudian kusam. Kalau dia ketuk pintu rumah orang itu nggak akan dibuka. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah, berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan. Apa yang membedakan? Kedekatan dia dengan Allah. Ya, begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang. Mungkin kita pernah mendengar ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham dan seterusnya, celakalah hamba dirham, celaka hamba dinar dan seterusnya. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan
penghambaan manusia kepada benda dan makhluk. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah seorang hamba yang mengambil cemeti berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'asa ra'suh. Rambutnya acak-acakan, mukbaratan qadamah, kakinya penuh dengan debu. Kemudian Nabi mengatakan, idza adina lam yusta'dan lah. Nah, orang yang tadi itu kalau dia minta izin, ya karena prajurit, nggak punya kedudukan, minta izin kepada pemimpin Islam contohnya, nggak diizinkan karena nggak punya kedudukan. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau seandainya dia berusaha untuk memberikan syafaat, atau syafaat, Pak? Syafaat kan ada di akhirat, ada di dunia. Syafaat di dunia itu seperti apa kalau bahasa Indonesianya? Rekomendasi ya. Minta tolong, jadi perantara untuk nolong orang. Bapak ketua lurah lah, Pak Lurah. Saya datang. Tolong Pak, ini ada teman saya butuh bantuan seperti ini. Ini namanya saya memberikan syafaat. Kata Nabi SAW, orang ini kalau minta syafaat pun nggak dikasih karena apa? Nggak punya kedudukan. Tapi Nabi menyebutkan orang yang tadi itu tuba. Dia telah berada di surga. Ya, dia mendapatkan kebaikan. Jadi nggak bisa kita batasi dengan apa yang nampak di pandangan. Maka dari situ juga kita nggak boleh meremehkan orang lain. Ya mungkin orang amalannya sedikit, nggak banyak, tetapi mungkin antara hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala telah dipenuhi dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan rasa takut, dengan kecintaan. Ya, jadi ini penting sekali. Taib. Kemudian setelah kita memahami makna ibadah, nah ibadah itu nggak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Masuknya diperuntukkan apa? Bentuk ibadah-ibadah yang sudah kita ketahui tadi itu nggak boleh diniatkan untuk mencari ridho manusia. Kalau diniatkan untuk mencari ridho manusia, berarti dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Makanya kenapa riya itu bagian dari kesyirikan? Kan bentuk riya itu menampakkan amal untuk mencari pujian, mendapatkan sanjungan, manfaat duniawi dari manusia. Ya atau tidak? Ini kan riya, definisi riya. Nah, orang yang riya itu berarti dia beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kalau riyanya riya orang beriman, kalau riyanya orang munafik benar-benar untuk selain Allah. Nah, kalau riyanya orang beriman yang tergelincir, terjatuh, dia melakukan satu amalan untuk mendapatkan pujian manusia. Kalau ditanya, dia tuh ya berharap pahala juga di sisi Allah, tapi dia juga berharap pujian manusia. Contoh hadis yang pernah kita sebutkan, ya, kalau tidak salah hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, seorang datang menemui Nabi SAW dan bilang, ara'aita rajulan yagzu yaltamisu al-ajr wa dzikr, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu orang yang berjihad untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan pujian? Karena orang Arab ya di zaman dulu kalau perang itu suka, kemudian kalau menang bangga karena dipuji, kebanggaan mereka itu menjadi pahlawan. Nah, bagaimana wahai Rasulullah? La syai'a alai, kata Nabi, dia tidak dapat apa-apa. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW tidak dapat apa-apa? Karena dia telah terjatuh di dalam riya. Nah, riya itu beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kepada Allahnya dia berharap pahala, kepada selain Allahnya dia berharap pujian. Ini namanya syirik. Syirik itu kan apa? Menggabungkan atau menyamakan Allah dengan makhluk pada haknya. Ini ibadah ini harusnya murni untuk Allah, tapi dia pengen juga untuk manusia. Dia niatkan untuk manusia, terjatuhlah dia di dalam kesyirikan. Menyembelih, jadi ini dengan pengagungan, contoh menyembelih untuk sesajen laut, gunung, pohon keramat, untuk menghindarkan bahaya atau mendatangkan manfaat. Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena dia melakukan satu jenis ibadah diperuntukkan untuk selain Allah. Walaupun baca bismillah, walaupun berharap pahala juga, tapi dia punya harapan yang lain, yaitu mendapatkan manfaat dari sosok yang dia itu korbankan hewan tersebut. Baik laut, gunung, pohon keramat, dan seterusnya. Dia terjatuh di dalam syirikan. Dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Maka di sini nanti akan disebutkan bahwa ibadah itu tidak akan diterima sampai seorang memurnikannya untuk Allah.
Jadi nggak cukup dengan ibadah saja, tapi harus dimurnikan. Nah, itu pembahasan selanjutnya insyaallah taala. Azan dulu Pak ya. Tayyib, jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Lanjutkan sebentar Pak ya. Tayyib. Jadi sudah kita sebutkan tadi tentang definisi ibadah. Mungkin saya tambahkan sedikit. Bagaimana kita tahu sesuatu perbuatan, sebuah ucapan itu adalah ibadah? Mungkin pertanyaan penting Pak ya. Sehingga kita dengan pengetahuan tersebut kita bisa menilai ini ibadah ataupun bukan. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama bahwa satu perbuatan itu dikatakan ibadah ketika ada nas secara jelas gamblang tertulis bahwa sesuatu itu adalah ibadah. Contoh, dan ini termasuk contoh paling besar dan ibadah yang paling agung. Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti kalau ada seorang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Dan makna inilah yang paling banyak terjadi bentuk-bentuk kesyirikan dari zaman ke zaman. Berdoa kepada selain Allah. Doa itu kan terkandung di dalamnya ketundukan, pengagungan, kemudian ada padanya permintaan. Ketika ini dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama telah menyebutkan kaidahnya, kapan doa itu dikatakan syirik, kapan bukan. Ketika doa tersebut memenuhi syarat, maka boleh terhadap makhluk. Contoh yang pertama, doa itu kan minta ya. Contoh yang pertama, seorang minta sesuatu yang memang mampu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, hadir di hadapannya. Yang ketiga, pada hal-hal yang mampu dilakukan. Jadi kalau tiga hal ini terpenuhi, boleh dia meminta kepada manusia. Seperti layaknya kita minta tolong kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita. Saya minta tolong, itu sebenarnya doa, tapi itu diizinkan ketika memenuhi tiga syarat tadi. Apa tadi Pak? Yang pertama adalah hadir di hadapan kita. Yang kedua, apa? Sesuatu yang mampu dia lakukan. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Meminta sesuatu yang mampu, kemudian dia hadir di hadapan kita, hidup, orangnya hidup. Ya, jadi kalau tiga hal ini terpenuhi, maka boleh. Tapi kalau hilang salah satu, contoh, nggak hadir di hadapan kita, seperti istilah orang zaman dulu, kalau kamu takut di jalan, sebut saja nama saya 3 kali. Pernah dengar Pak? Ini kan bagian dari doa. Orangnya hidup tapi nggak hadir. Ketika seorang melakukan hal tersebut, berarti dia berdoa kepada seseorang yang seakan-akan dia mendengar dimanapun dia berada. Berarti mempermisalkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahaya, jatuh di dalam kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya, sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia. Ya, datang ke kiai, ustadz, ataupun yang semisal, meminta sesuatu yang tidak dia miliki. Contoh, ampuni dosa-dosa saya. Ya. Jadi ada sebagian firqah sallallahu alaihi wasallam datang ke pemimpinnya untuk meminta pengampunan dosa. Kalau minta tolong dia berdoa kepada Allah, ini namanya tawasul, boleh. Tapi kalau saat seakan-akan itu ampunan datang dari tangan dia, bahkan saya pernah mendengar sendiri beberapa tokoh ya di Kalimantan itu mengaku memiliki surga, kaplingan surga. Bahkan kalau seandainya bukan karena malu kepada Allah, dia matikan api neraka. Pernah dengar Pak? Ini ada Pak, cuma kita nggak perlu sebut nama. Nah seperti ini kesyirikan. Ya, sesuatu yang tidak dia mampui, tidak dia miliki, itu hak
kekhususan bagi Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, tadi apa pertama? Kepada mayit. Yang ketiga kepada mayit. Kalau kepada orang hidup boleh, kalau kepada mayit enggak boleh. Karena mayit itu mayit Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, mereka enggak bisa mengabulkan karena bukan hak mereka mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengkufuri kesyirikan kalian. Jadi apa tadi syaratnya penting ini, Pak? Boleh kepada manusia kapan? Ketika yang pertama adalah orang yang hidup, hadir dan mampu. Hilang salah satu syarat ini enggak boleh. Ini saja dipegang. Jadi mau doa di di gunung, di laut, di berbagai tempat, ketika syarat ini tidak terpenuhi, dia akan terjatuh di dalam kesyirikan. Karena terkandung di dalam doa itu ketundukan. Bahkan kita akan merasakan manisnya ibadah itu di dalam doa. Mungkin di dalam sholat kita merasakan, tapi enggak seperti ketika kita berdoa, ya atau tidak? Lebih dalam makna penghambaan, perendahan dirinya. Ini yang pertama. Jadi ada nas di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW disebut itu adalah sebagai doa. Yang kedua, sesuatu yang diperintah atau dilarang oleh Allah itu adalah ibadah. Kalau kita lakukan, apa di antara perintah Allah kan banyak. Berarti ketika kita menjalani perintah tersebut itu adalah ibadah. Ya, kita diperintah untuk meninggalkan sesuatu. Kalau kita tinggalkan itu karena Allah, itu adalah ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memuji seorang yang melakukan satu perbuatan. Nah ini sering kita dengar di dalam Al-Quran. Allah mencintai orang-orang yang sabar, orang yang mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu ibadah. Ya, kalau kita contohnya melihat ada orang berseteru, nah itu pintu ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Kita berlaku adil, memberikan hukum yang adil. Ya, itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu luas. Begitu luas. Hari-hari kita dalam kehidupan kita akan penuh dengan ibadah kalau kita memiliki ilmu. Taib. Wallahu alam bisawab. Waktunya sudah mau habis, Pak ya. Mungkin cukup ya insyaallah pada bukan pekan ya. Pertemuannya akan datang, insyaallah kita akan bahas kembali tentang kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian tentang apa itu syirik dan juga berbagai bahaya-bahaya dari perbuatan syirik yang insyaallah taala mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa yang kita lakukan bisa jadi ibadah tergantung dari niat juga tadi. Betul, Pak. Nah, bagaimana sebetulnya membentuk hati kita atau membentuk biar secara default kita selalu niatnya karena Allah gitu. Kadang-kadang kan kita ngelakuin sesuatu karena mungkin karena anak kita atau karena saudara atau karena teman. Nah, gimana membuat ada tips atau triknya Ustadz, gimana caranya buat biar kita enggak karena manusia tapi karena memang karena Allah. Makasih Ustadz. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya masalah kita semua, Pak. Bukan masalah Bapak saja. Bahkan para ulama terdahulu, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, memiliki ilmu yang cukup. Di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit melebihi mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena dia sering berbolak-balik. Hati itu dalam bahasa Arab kan akar katanya namanya qalbun. Qalbun itu kalau secara bahasa itu sesuatu yang berbolak-balik. Hari ini apa, besok apa. Jangankan hari ini sama besok. Dalam detik yang berbeda saja bisa berbeda niat. Ada salah seorang salaf mengatakan, "A'azzu fid dunya al-ikhlas." Perkara yang paling berat di dunia adalah keikhlasan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa kam ajtahid ala isqatin niyya fi qalbi fa ka'annaha tanbutu ala launin akhar. Berapa banyak aku berusaha untuk menggugurkan riya dari hatiku, tapi tiba-tiba muncul dalam bentuk yang lain. Ini kita sudah belokkan ini, jangan kayak gitu. Tapi muncul lagi.
metode cara untuk mendapatkan riya. Jadi subhanallah, itu termasuk amalan yang paling berat. Amalan yang paling berat, dan itu sebenarnya pertempuran kita di setiap hari, Pak. Tapi kalau orang yang sudah tunduk dengan hawa nafsunya, tunduk dengan syaitan, ya dia hambar di dalam melakukan apa? Peribadatan kepada Allah. Ya sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama sedekah, tapi dia hambar, tidak merasakan manisnya keimanan. Kenapa? Karena dia sudah ditundukkan hawa nafsunya oleh syaitan. Sedangkan orang beriman, dia akan mendapatkan apa? Pertempuran hari demi hari, di pagi, di petang, seluruh terus di dalam apa? Pertempuran. Makanya dunia itu ujian. Ya, ujian yang paling berat itu hati kita, Pak, yang sulit untuk kita apa? Luruskan. Nah, maka cara ataupun metode, tips yang paling baik adalah kita terus belajar, Pak. Terus belajar, mendekat kepada Allah, kemudian bertanya kepada para ulama, itu yang paling penting. Karena kesibukan kita dengan ilmu itu lebih utama daripada kesibukan kita dengan ibadah. Ya, kalau orang ibadah, apalagi hatinya rusak, niatnya rusak, tidak bermanfaat. Makanya sampai muncul ucapan para salaf terdahulu seperti Imam Syafi'i, kemudian yang lainnya, mereka mengatakan ibadah yang paling agung setelah ibadah yang fardu adalah talabul ilm, belajar agama. Dan belajar agama kita ini bukan harus kita jadi ustadz, tapi karena kebutuhan hari-hari kita, kehidupan kita itu sangat besar terhadap ilmu dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tahu halal haram, Pak, tentang satu hukum. Besok bisa lupa. Ya, 1 bulan kemudian bisa lupa. Kita bisa jadi datang ke satu pengajian, materinya pernah kita dengar, tapi materi itu ternyata kita butuhkan untuk diulang lagi. Karena beberapa banyak pengulangan tersebut, di pengulangan sekian kita baru bisa sadar, baru bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kan gitu. Itu yang kita rasakan di dalam kehidupan. Maka yang paling bermanfaat adalah belajar. Kemudian seorang harus melatih dirinya. Melatih dirinya untuk senantiasa ikhlas di dalam ibadah dan meniatkan seluruh perbuatannya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Makanya orang beriman itu perputaran kehidupannya antara wajib, sunnah, dan mubah. Nah, mubah, perkara mubah itu kan yang diizinkan oleh syariat. Asalnya tidak menjadi ibadah. Tapi sebisa mungkin perkara mubah ini yang memang memberikan manfaat untuk kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Contoh di antara perkara mubah, olahraga. Olahraga boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan batasan syariat. Bisa menjadi ibadah atau tidak? Bisa. Ketika kita niatkan untuk menguatkan fisik kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, sehingga kita bisa bugar, sehat, bisa beribadah, mencari nafkah untuk keluarga kita, istri kita. Terus diiringi dengan berbagai niat. Kita harus kayakan niat kita. Itu yang paling penting untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Masih bisa, Pak? Tadi Ustadz tadi yang sebelumnya kalau tidak hadir berarti syirik, kalau tidak mampu syirik. Tapi kalau yang mayat tadi kenapa Ustadz? Mayit. Karena ada yang menggunakannya sebagai perantara, disampaikan kepada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah supaya mendoakan saya begini. Nah, ini termasuk persoalan besar, Pak. Jadi sebagian kalangan meyakini bahwa orang yang dianggap sebagai wali dari kalangan orang soleh yang telah wafat, mereka pertama di antara kesalahannya memastikan bahwa orang tersebut adalah wali yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Boleh nggak seorang memastikan, Pak, seorang yang mati kemudian dikatakan sebagai wali Allah tanpa adanya dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalaulah yang dipastikan saja, kita nggak boleh menjadikan mereka sebagai penantara. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pasti memiliki kedekatan di sisi Allah. Begitu juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kuburannya ada, itu orang yang pasti. Nah, selain dari mereka yang tidak ada rekomendasi, tidak ada kepastian dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak boleh memastikan dia ahli surga, dia ahli neraka. Nah, yang pasti saja kita nggak boleh menjadikan mereka perantara di dalam peribadatan kita kepada Allah, apalagi yang selainnya, kan gitu. Kita jadikan contohnya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara untuk berdoa.
Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah. Ini enggak ada perintah di dalam syariat untuk melakukan hal tersebut. Terus sekarang yang lagi hangat tabarruk di kuburan orang soleh, enggak ada. Karena perintah doa itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Kepada Allah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah, meminta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Justru itu ibadah yang sangat diharapkan oleh Allah, agar kita mengangkat kedua tangan kita, merendahkan hati kita, meminta permintaan untuk menunjukkan kefakiran kita kepadanya. Kok malah diberikan kepada Nabi, kepada orang soleh? Ya Allah murka dengan perbuatan tersebut. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang berdoa meminta kepada selainnya, sedangkan Allah menyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran untuk berdoa kepadanya, memuji orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya, membatilkan berdoa kepada selain Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Ya, tidak ada orang yang paling sesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, melebihi orang yang beribadah berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sosok yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Dibantah oleh Allah. Kok ada sebagian orang, sebagian ustaz, sebagai kalangan doa kepada orang soleh itu boleh? Karena dia memiliki kedudukan, dia akan memintakan kepada Allah. Jam berapa dia memintanya? Ya, bagaimana caranya? Dapat berita dari mana? Kan semuanya klaim saja, Pak. Prasangka saja. Iya tabi'una ila dhann. Mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka saja. Sesuatu yang sudah jelas minta kepada Allah langsung dikabulkan, harus repot-repot apa? Minta kepada wali ini, wali itu, melakukan perkunjungan, ziarah. Subhanallah. Ini penyesatan terhadap umat. Penyesatan terhadap umat. Dan ini merupakan kesesatan, bahkan kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika orang-orang soleh tersebut meninggal dan wafat, kemudian iblis memerintahkan ke bala tentaranya untuk membisikkan orang-orang bodoh mengagungkan dari wali-wali kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut, yang pada akhirnya setelah 3 kurun jadilah peribadatan kepada selain Allah. Proses yang panjang. Maka kita harus perhatikan bahwa beribadah, meminta hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.